Gimana Pak? Jadi kalau di ITEL itu sebetulnya karena organisasi masih baru dari 2016 ya, lalu fokus kami sebetulnya ke pelatihan untuk guru dan dosen, terutama guru sebetulnya awalnya. Lalu kami ini hanya berapa ya? 13 kalau nggak salah. 13. Organisernya kan sedikit sekali gitu. Iya, memang sedikit sekali. Beliau aja gitu loh. Iya. Yang di mana-mana itu cuman karena memang kami tidak seperti asosiasi yang lain. Nah, ini Taslin. Iya, Taslin punya divisi di setiap provinsi Indonesia. Sekarang kami lebih ke... Bu, mohon maaf mengganggu. Pak Gum, saya bajak sebentar. Mau ketemu tadi dengan maksudnya suasananya santai. Nanti kalau beliau ngisi kan ada repot. Enggak juga. Jadi awalnya itu memang teknologi dan pendidikan bahasa kok waktu itu belum banyak yang garap. Lalu kami, saya Bli Heri, Pak Toar dari UKSW, lalu ada dari UKSW, dari UPI, ITB, UM, UNS sebetulnya. UNS yang, ada. Yang di Amerika, yang sempat di Amerika itu yang UNS atau UNS itu Pak Agus. UKSW itu Pak Mas Alvin. Oh, Mas Alvin, betul. Ya, yang Fulbright. Ya, Fulbright. Nah, memang arahnya ke sana, lalu kami pikir ya sudah, mari kita perlu menggandeng sponsor siapapun itu, lalu kita lakukan pelatihan. Betul. Awalnya seperti itu. Saya peserta pelatihannya termasuk. Saya itu dapat sertifikatnya full itu. Yang pas COVID ya. Itu ada, saya dapat 10 atau enggak apa itu. Ya, COVID itu gila-gilaan sih. Ya. Kita itu momennya pas, lalu teman-teman kaget. Lalu kami pikirkan dari yang paling basic apa, terus sampai yang agak advance. Kami waktu itu menggandeng British Council untuk jadi sponsor. Lalu Inggris tertarik, lalu kita jadi ada satu seri yang orang Inggris ngomong, kita ngomong dari perspektif masing-masing. Oh gitu ya. Itu, iya betul, yang comes itu ya siapa? Yang dari satu, yang dari Inggris saya lupa siapa. Iya, ada Jodel, ada banyak sih, karena waktu itu ada 7 atau 8 seri gitu dari British. Lalu ya setelah itu kalau British Council perlu orang untuk melatih NLP langsung ITEL. Lalu ya gitu. Jadi kita bantuin, intinya kalau mau mengadakan pelatihan jangan dibebankan ke guru gitu. Jadi kami tidak pernah memberikan sampai saat ini ya, alhamdulillah tidak pernah memungut kontribusi sama sekali enggak. Dari itu luring juga enggak ada. Kalau luring tetap enggak, harus cari sponsor orang lain yang bayar, jangan sampai guru mengeluarkan duit sepeser pun sampai sekarang. Meskipun Pak Gum keliling kemana-mana itu ya harus ada orang yang dari ITEL semuanya free. Jadi bukan free sih, kami dibayarin oleh pihak lain. Betul. Hanya tidak dibebankan ke peserta. Tidak dibebankan. Jadi kami tidak. Itu yang sulit ya. Makanya kami tidak, ya gitulah kira-kira. Karena filosofi dari awal kita sepakat untuk tidak membebani guru. Lalu nanti kita akan ada conference 2026 ya, itu di Singaraja. Oh, di Indonesia? Enggak, bukan. Empuk Puturan. Itu Institut Agama Hindu ya. Pernah. Saya pernah publish jurnal saya di situ. Ya. Di Institut Agama Hindu. Ya. Itu ada 2, satu di Denpasar, satu di Puturan. Itu yang di daerah Singaraja. Dan kami juga masih usahakan semoga masih bisa. Jadi kalau ada conference ITEL board itu tidak boleh dibayarin. Gitu ya. Nggak boleh dibayarin. Cuma akomodasi dan sebagainya. Nggak boleh. Yang bayar sendiri aja. Kalau nggak mau bayar ya jangan jadi ITEL board. Kejam ya. Kalau berani nombok ya mari gitulah, kira-kira gitu. Karena agak kejam ya ini organisasi ini. Bukan agak kejam, supaya supaya total aja untuk ke pendidikan gitu ya. Takut terpeleset nanti ke bisnis. Itu. Idealismenya itu yang kami nggak mau. Dan organisasi kami juga nggak punya duit. Dalam artian duit yang nyari duit untuk apa. Mendap itu nggak ada itu. Artinya memang ya kalau ada lah putar ya, karena
kalau nanti terjadi pergantian pengurus dan segala macam, orang itu ributnya karena uang. Betul. Jadi filosofinya itu aja. Jadi kalau kita ngerjakan sesuatu, yang bekerja, ya itulah yang mari kita bayar. Jadi umpamanya ada satu proyek dari taruhlah Council, kayak sekarang lagi ngerjain yang British Council Global. Seperti itu ya, yang bekerja siapa? Nanti di awal sudah kita omong kan, kamu dapatnya segini karena ini kamu dapatnya begini, udah selesai. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tidak. Dan thanks card-nya teman-teman semuanya sama gitu, Sama, visi. betul. Makanya kan tidak terlalu situ dengan kepengurusan gitu ya. Enggak. Saya minta diganti juga belum diganti-ganti kan, Nggak ada yang berani ganti sudah kan? terlalu tua. harus seperti itu. Nanti kalau yang muda-muda malah kurang disegani. ada Pak Toat, sudah waktunya pada silakan nyampe. Iya. Ya tadi memang objektif saya ke ini ya oke lah, paper terpilih, tapi ketika ada Pak Zuma ini kalau bisa bagi-bagi di Jawa Timur, ya ini sebenarnya lebih ke kalau kampus kami tuh di ini Pak kepemimpinan publik, jadi ada keterlibatan dosen di organisasi profesi. Nah, saya kan lebih tertarik di ITEL sebenarnya, karena memang passionnya ya di teknologi. Barangkali kita bisa di-involve untuk ya nggak tahu sebagai apa di Jawa Timur ya bantu-bantu gitu lah istilahnya. Jadi kami bisa kalau kita belajar bersama sih. Jadi mungkin kalau yang bisa kita bantu sih kalau institusi yang kita memberikan pelatihan boleh, mari, atau diskusi bareng ke depan seperti apa dan seterusnya. Itu sih. Jadi gitu ya. Jadi ya kemarin sih ya kalau bisa Pak bisa masuk ke kepengurusan ITEL gitu ya, either terus panitia paling bawah tidak apa-apa gitu, yang penting namanya tersiar di situ, dan itu bagi kami kampus baru itu penting gitu dalam hal terlibatan dosen dalam organisasi profesi kan. Di sana kan tidak serta-merta jadi anggota saja, tapi aktif dalam organisasi. Barangkali ini kan sekaligus melamar ke Presiden ITEL. Halo guys, ini bersama Presiden ITEL Pak Blum yang sangat legendaris. Legendaris karena sudah lama dan sudah tua. Tapi ya begitu, kami tidak kepengurusannya itu juga lucu karena waktu kita ngobrol awal di Solo 2015 itu orang yang ada di situ ya mari kita terus jadi pengurus gitu. Terus kita mikir, kita nggak mikir cabang-cabang, tapi kita mikir siapa yang orang gila yang mau bekerja gitu aja. Nah, terus makanya ada yang muda itu ada dari Muhammadiyah Purwokerto, ada Ibnu Khaldun dari Bogor, lalu ada Mega, lalu itu dari Sanata Dharma, lalu ada UNS Pak Agus, ada UKSB, ada Priheri, ada Universitas Negeri Manado. Oh ya, satu. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain sih, nggak. Jadi kalau kepengurusan itu salah lah. Kita nggak ada yang ngurusin, ngurusin diri sendiri, ya ngurusin administratif itu paling karena asosiasinya resmi, jadi ya harus ada yang ngurusin. Siapa ini mau ngurusin pajaknya, ayo dicatat, yang gitu-gitu. Jadi ini ada uang sedikit, siapa yang ngumpulin gitu. Tapi ke sana. Jadi kalau institusi Bapak nanti pengen apa, run aja workshop. Lalu kalau Bapak run workshop, ngumpulin guru-guru gitu, ya, silakan monggo gitu kan. Ya nanti siapa yang bisa, lalu siapa yang ini, lalu biasanya kita per tema nih. Temanya apa? Di antara kami ini kan punya, seperti kalau untuk urusan research, ya, untuk anak S1, S2 itu ada Puspuan sama Made, sama Vinita itu masih oke lah ya untuk area itu. Nanti kalau training yang ada pedagoginya biasanya saya, Toar atau Vinita. Lalu nanti kalau ya sudah punya area masing-masing, bukan area sih, tapi itu satu. Lalu kedua waktunya pas enggak? Karena kami punya kesibukan ya ajar di kampus masing-masing. Kalau kamunya apa ya? Al-Hikmah Surabaya. Saya kemarin barusan dari Gresik. Dari Muhammadiyah Gresik ya?
Itu karena asosiasi ASPBI. Oh, PSBI. ASPBI atau PSPBI? PSPBI. Maksudnya perguruan tinggi prodi bahasa Inggris. Prodi bahasa Inggris, betul. Itu kumpul di Gresik, lalu teman-teman dari sekitar Gresik itu ke sana. Ya. Itu satu hari karena memang sekarang kan momennya lagi pergeseran dari teknologi untuk pembelajaran bahasa, sekarang sama ada AI masuk. Betul. Nah, ini kan nyikapinya kan akan seperti apa. Termasuk nanti yang saya sampaikan itu sekarang itu momennya sedang itu, dan kayak balik lagi ke 2021 waktu COVID ya, sekarang AI masuk bingung lagi ya, gitu betul. kan. Karena tidak siap ininya ya, fondasinya. Terus kebanyakan orang nunggu, ya udah kita tunggulah fondasinya kayak apa. Ada. Kalau nunggu ya udah lewat. Menurut saya oh loh Pak, enggak Pak, ini sambil direkam malah nggak ketelan nanti. Enggak. Nanti saya upload di YouTube saya. Saya lumayan nih, jadi langsung sama presidennya. Jadi kalau kita itu dari awalnya dari kita obrolan waktu itu kita mengadakan Teflin di UNS Solo. Jadi dalam forum itu, break forum itu. Enggak, waktu itu forumnya formal, terus kita sore-sore yuk kita ngopi gitu. Terus Pak Agus itu yang orang Solo UNS kan, ada siapa nih? Ada Pak Jati, saya, ada Pleri, ya. Lalu ada Putu kalau nggak salah, Putu Wagi. Terus kita, ini teman-teman yang nanti siapa yang mau? Terus orang sana 3 kita halo-halo kan, terus orang sana 3 pada turun. Jadi itu forum dadakan dulu ya? Dadakan, terus ngobrol gitu kan. Ngobrol, akhirnya 1 tahun kita nggak ngapa-ngapain karena ya baru ngobrol. Tapi terus UKSW waktu itu, ya sudah conference aja sekarang hari. Conference di UKSW belum ada nama ITEL. Setelah conference baru ngobrol, kita bikin asosiasi. Wah gila, saya bilang gitu kan. Terus baru ngomong, ya sudah kita bikin namanya ini. Tapi belum ngurus legal. 1 tahun kemudian 2016 ya, itu kita baru ngurus legal. Makanya alamatnya juga UKSW. Kalau kami ditanya alamatnya di UKSW, bukan di Bandung atau Jakarta, bukan. Karena teman-teman paling banyak dari sana. Teman paling banyak dari sana. Terus waktu itu kita mikirkan supaya Indonesia, ayo Universitas Muslim mana, lalu Muhammadiyah gitu. Nah ini saya mewakili itu. Ya, terus mana lagi nih Bogor, ayo Ibnu Khaldun, walaupun yang kecil tidak apa-apa, mari. Jadi, supaya warnanya warna Indonesia. Yang negeri ada. Karena kan kalau diadakan konten-kontennya itu cocok dengan perkembangan zaman gitu. Ya. Belum ada orang yang bisa bikin itu, akhirnya udah mulai. Tapi ya, kami lebih ke praktikal gitu Pak. Betul. Dan itu yang sangat dibutuhkan guru kayaknya itu. Betul. Makanya kalau urusan research, kalau asesi yang lain kan jurnal, yang gitu. Kami punya jurnal. Iya betul. Tapi kan tidak jadi menu utama lah caranya. Ya. Dan belum juga, Sinta juga belum, kita ya nyantai aja lah. Yang penting dibaca. Karena nggak diurusi kayak. Enggak Pak, ribet Pak. Kita punya, sedang kita urus dan moga-moga akan Sinta mungkin tahun depan ya. Kita juga lagi nulis buku ini, jadi AI and listening, AI and reading dan segala macam, yang jadi baru AI for reading. Tapi di writing. Tapi ini baru ngurus ESBN-nya belum. Lalu yang lain masih chapter gitu atau enggak, kita nulis sendiri. Kayak guideline gitu. Best practice itu kalian. Best practice untuk ya gitulah. Supaya kalau pakai dasarnya apa, terus teknologinya apa. Karena guru itu senang kalau kayak gitu. Ya. Dari hasil saya ikut workshopnya ITEL itu kan saya share juga tuh. Ya. Yang saya pasti pakai sekarang itu digital comicnya Bufinita. Terus saya kembangkan terus itu. Ya. Artinya dari satu layar itu kita bisa banyak sekali activities. Karena kalau pengalaman saya di beberapa training itu
mereka banyak tab sekali yang dibuka gitu. Ya. Buka ini juga. Kalau ada satu itu kan satu lagi, kita bisa banyak sekali kegiatan. Ya. Perhatian siswa tidak distract dengan banyak sekali aktivitas. Jadi yang guru-guru seneng gitu. Ya. Artinya hal praktis seperti itu yang asosiasi lain itu tidak terlalu garap gitu Pak. Karena mungkin ya skopnya mainnya beda ya. Beliau itu biasanya ada elit, ada Evelyn, ada segala macam itu kan lebih ke riset. Riset betul. Outputnya lebih ke riset publication. Elit itu bahkan saya ikut di Malang itu dia terbit dalam 4 atau 5 nomor. Outputnya dari konferensi itu dengan Pak Daniel Ginting ya. Pak ini juga Pak Willy Tapi Pak Gum di TV sudah retire ya? Sudah Agustus kemarin. Masih sehat alhamdulillah. Ya sudah 65. Sekarang saya ikut nebeng ke Unpar. Oh Unpar jadi Parayangan dosen awal lagi. Jadi dosen baru. baru tapi lama. Ketemu anak-anak SMA kelas 4 gitu kan. Semester 1. Dosen baru lagi. Ngajar apa di Unpar? Saya ngajar critical reading, saya ngajar critical reading, saya ngajar writing, creative writing, lalu listening, lalu wah ini ada superstar lagi ini. bukan teman. Ya. Partner in crime. silakan. Ini Susan kan begini. Oke. Lagi saya bajak dulu Bu, untuk interview ini ya. Oke. Interview dadakan. Oh iya sama. Aja. Jadi gitulah. Ya mungkin itulah nanti mungkin saya bisa organize melibatkan teman-teman lain lah untuk workshop lah teman-teman di workshop ya. Kami kalau seminar kayaknya terlalu normatif zaman sekarang itu mungkin kalau workshop bisa lebih fleksibel, bisa dipakai di sekolah itu kayaknya lebih. Paling sekarang ada KKA itu juga coding kejaran artificial mungkin Coding kami belum berani karena itu dasarnya dari dari apa computational thinkingnya ya. Jadi lebih ya harus orang eksak. Teman-teman ITEL belum tertarik ke sana, nanti paling akan melihat sisi pedagogisnya. Atau kalau dipaksakan masuk ke bahasa juga kayaknya juga maksa banget gitu ya. Iya, makanya tinggi terus dipaksakan ke bahasa kok kayaknya ya agak maksa. Karena saya juga terlibat di cuman kalau saya lihat di bahasa itu oke, tapi mungkin grammar yang bisa masuk. Ya, logik yang agak struktural gitu kan. Logik, pola pattern recognition. Kalau di reading kayaknya ya kurang ngena aja kalau dimasukkan ke komputer. Meskipun bisa, tapi nggak bisa komprehensif. Hal seperti itu kan menarik ya Pak untuk dibahas ya. Ya nanti mungkin yang akan ke depan tuh ya generative AI. Karena bisa digunakan dengan sangat baik, sangat gampang, mudah dan sangat baik. Pedagogisnya perlu bisa digarap. Tapi ada hal-hal yang nature dia perlu dilihat. Saya sekarang lagi mengamati untuk mungkin nanti akan saya tulis tapi belum untuk speaking dan untuk listening generative AI. Bagaimana itu? Barangkali ada role play, lalu bedanya apa sih kalau dia yang jawab sama manusia yang jawab? Oh, I see. Ya kan, jadi nanti di kelasnya ya kalau yang itu jangan deh, itu dia nggak bisa gitu kan. Kayaknya kan gitu ya. Iya. Karena speaker sama listening kan human based sekali gitu ya. Jadi kalau diserahkan, kalau writing sangat gampang. Ya. Ya benar ya. Kalau writing yaitu ethical ya. consideration yang menurut saya harus dibangun ya. Teman-teman kan juga kemarin bilang kan, etiknya tolong dia deh, saya bilang jangan lihat etik dulu, pakai aja dulu. Kalau udah dipakai, baru kita ngomong etik.
belum tahu makanya bisa apa udah ngomong etika. Ibaratnya belum menjelajah sedalamnya udah ngomong etika. Iya. Bukan etika itu preventif, bisa jadi Dia sambil jalan, kalau sambil jalan terus ada orang yang sengaja nemu apa gitu. sengaja aku mau melihat dari sisi etik tapi aku tak jalanin dulu. Nah, betul. Kalau nggak jalanin tidak mungkin dia bisa ngomong etik ya, betul. Iya, nanti ngomong etik jangan begini tapi harus begitu, ntar dulu dia kemampuannya mungkin lebih dari itu. Nah, betul. Karena kan sekarang udah di apa ya, dikasih rambu-rambu sama di pedoman penggunaan AI di kampus. Padahal kan perkembangannya sangat pesat sekali. Tidak mungkin. Pedoman yang dibuat setahun yang lalu masih relevan untuk perkembangan sekarang. Itu. Jadi saya setuju dengan Pak Gum ya. Wes gas dulu aja, pakai dulu. Iya, pakai Nanti dulu. tahu mana weakness-nya sama positifnya, baru ngomong etiknya. Oh jangan ini, jangan ini. Ya. Karena kan guru juga nggak akan ngajarin muridnya Tidak nakal. mungkin. Nah, iya kan? Mungkin pakemnya kan juga itu. iya, mungkin yang paling sering itu coba tanya ChatGPT. Nah, itu Ya, kan ya. itu mungkin kan juga anak juga paling promnya juga enggak aneh-aneh. Ya. Mungkin etiknya ya enggak sejauh itu barangkali. Saya juga kalau ngomongin etik itu terus gimana teknologi maju terus, nah, etika seperti apa nanti Ya. etikanya itu kan juga perlu dipertimbangkan. Tapi ya itu kalau saya sekarang sama teman-teman nanti udah explore aja dulu. Ya, lebih bagus. Sedalam mungkin apapun, seribet mungkin apapun, anu dulu, dieksplor. Setelah dieksplor baru nanti kita pikirkan, oh bisa untuk ini, bisa itu. Tapi saya juga bilang kan, sebelum selesai kita nulis ini untuk apa, jangan ini dulu, teknologi baru udah muncul. Nah betul, itu loh yang Nanti bentar lagi- relevansinya itu kadang-kadang Ya, karena ini sebentar lagi prediksi saya VR. ya oke. AI bergabung karena AI-nya multimodal. Ini modal betul. Ya kan, begitu dia masuk di virtual reality, Jadi itu wah nanti itu repot lagi, bukan repot. itu etikanya malah lebih ribet lagi gitu Iya. ya. Apalagi kan sudah sangat bisa diindra gitu. Kan sekarang VR berkembang tapi di kalangan tertentu karena masih mahal. Betul. Segmented. Segmented. Tidak semua orang bisa Ya. mengakses. Ya. Ini loh, saya enaknya ngomong sama orang-orang ITEL itu teknologi. Jadi Ya. seneng saya itu apa ada apa yang baru sekarang gitu. Makanya saya selalu nitip di grup Telegram itu Pak Gum ini nge-share apa. Itu saya simpen itu. Saya kulaan, saya selalu kulaan. Oh Pak Gum ini dapat ini, nanti saya coba, saya bagi ke mahasiswa kayak gitu. Terus pokoknya senangnya di situ saya. Ya, Tapi saya lupa namanya siapa ya? Pak Safi. Ya. Pernah ketemu sebelum ini? Pernah ketemu di forum apa ya, saya lupa ya, agak lama kayaknya. Pernah ketemu. Ini bukan pertama kali. Cuman bisa ngobrol santai gini baru ini. Tadi saya lihat, oh Pak Gum kosong. Saya gas aja. Tadi rencana saya kan nanti setelah panjenengan isi, mungkin saya mau ngobrol sebentar ya. Tapi ternyata udah ketemu ya langsung gas aja. Ya, udah sarapan juga, beliau kayaknya udah loaded. Ya. Tapi di ITB dulu ngajar bahasa Inggris juga ya? Saya orang bahasa Inggris. Tapi di ITB berarti ngajar di fakultas? Saya ditaruh di Fakultas Seni Rupa, tapi saya ngajarnya MKU. Bahasa Inggris untuk bahasa Inggris MKU. Dan ada pusat bahasa, saya dulu di sana. Bicara juga ya? Maksudnya kan kalau orang ITB ngurus bahasa Inggris kan agak lucu kan, ada UPI gitu. Ada UPI. Ya upian, Pendidikan. Mantap. Tadi yang terbaru di Singaraja ya? nanti bulan Juli tanggal belum kita Tahun depan tentukan. ya? Tahun depan kan kita 2 tahun sekali. Kemarin sempat ragu-ragu karena ada efisiensi segala macam, kita pikir lalu teman-teman yang di Bali Utara nih Singaraja sudah kita coba di Bali tapi kan kebanyakan yang pengikut itu kan teman-teman dari Jawa, akan mahal gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, gambling lah, kita lihat dikit nggak apa-apa. Cuman lebihnya di Bali kan pariwisatanya menarik bagi orang-orang. Ya tapi kan ini kan Bali Utara Pak. Bentar ya? Singaraja kan Bali Utara jauh. Tidak terlalu ini ya? Ya harus kita pikirkan transport dari Denpasarnya. Iya. Jauh ya, dari Denpasar jauh sekali ya?
bisa sampai 2-3 jam. Ya sekitar 3 jam. Jauh berarti. Jauh. Oke. Nanti kalau kita ada intention untuk membuat workshop, nanti kita bisa komunikasi dengan teman-teman. Bisa. Saya mudah dihubungin nanti. Ada nomor saya. Ada saya sudah sih. Iya. Karena pasti someday saya mungkin perlu bantu ini. Untuk ya memang pengennya gitu sih, teman-teman berbahasa Inggris yang ready dengan teknologi dan sangat mahir gitu, kok bisa siap lah nanti ke depan jadi. Pak, ini nge-share apa nih yang paling baru? Kenapa? Nge-share apa yang paling baru? Di grup saya belum sempat lihat. Yang sekarang lagi sekarang lagi tidak share banyak, kita share event-event aja sih. Event-event aja. Ya. Ada mainan-mainan baru belum ada yang Yang paling generatif AI. generatif AI, tetap generatif AI. Tetap generatif AI untuk persiapan ngajar, untuk mengajar di kelas, bikin simulasi seperti apa, ngasih feedback ya. Jadi ke planning. Kami kemarin bahas bridge teaching sama David May. Itu yang untuk guru. Kalau yang untuk research itu ada banyak sih. Research untuk brainstorming dan berbantuan AI sekarang ada. Membaca berbantuan, membaca jurnal berbantuan AI ada. Lalu ya banyak. Saya kemarin diajak kolaborasi dengan 5 minutes.ai. Jadi dia itu buku langsung disummary sama dia. Kita upload summary langsung. Menurut saya sekarang jadi gimana ya, maksudnya semuanya jadi gampang sekali gitu. Ya. Effortnya kan jadi malah kalau nggak mau info atau belajar ya rugi. Ya. Semuanya jadi gampang sekali. Ya. Jadi untuk hal-hal yang menganalisa teks, summarizing, even converting. Jadi kalau sekarang ada kayak Notebook LM dan yang lain-lain itu kan ada yang ini sintaksnya apa, one click menjadi podcast. Betul. Notebook LM menawarkan one click menjadi podcast, kita bisa ikut ngobrol. Ada. Ya jadi ini paper kita masukkan, tanya apa teks, one click jadi podcast. Dalam podcast itu kita bisa ikut ngobrol. Itu interaktif. Dan lawannya itu AI ya. AI. Jadi kita ngobrol dengan dua AI. Apa namanya tadi, bro? Notebook LM punyanya Google. Free ya. Dan bukan kelemahannya. Challenge di kita internet harus kencang. Harus ini ya, stabil gitu. Ya, sangat stabil. Kalau nggak sangat Karena kan stabil, live ya. Betul. Live. Betul. Itu tujuannya untuk membantu anak-anak atau mahasiswa S2, S3 yang sedang research. Jadi papernya apa, terus ngobrol, Untuk S1 kurang. Nggak terlalu ini ya. Kurang terlalu ini lah. Ya, belum specialize ya. Oke teman, ini obrolan daging semua. Sampai Ngobrol over breakfast. Ya, ini apa ini? Breakfast talk. Bread talk nih. Ini dedengkotnya Aitel. Ini beliau ini saya panggilnya dulu Mbah Gum. sangat legendaris ya. Semoga bermanfaat ya. Pak Gum, ada pesan-pesan untuk subscriber saya ini? Ya, tetap bereksplorasi. Khususnya guru-guru bahasa Inggris ya. Ya, tetap bereksplorasi, punya ilmu jangan pelit, share. Dari situ teknologinya akan hadir dan selalu baru. Nah, betul. Nggak ada habisnya. Ya, pedagogi yang harus dipegang. Pedagogi yang tidak bisa mereka gantikan ya. Ya. Jadi AI tidak akan gantikan guru karena dia tidak punya pedagogi. Ya, jadi orang yang itu aja sih. Oke, thank you, Pak Gum. Thank you. Ya.